wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kembali bertemu di 0 SKS Academy dalam seri Ngopi Manis Rahmat ini. Seri terbaru Pak, Seri Ngopi terbaru. Manis. Ini kepanjangan dari Ya, Ngopi Manis itu kepanjangan dari ngobrolin topik manajemen dan bisnis Pak. Oke, Jadi seri ini kita create untuk diskusi-diskusi bareng selama topiknya masih di manajemen dan bisnis. Karena ini kan topiknya tuh banyak sekali Pak sebenarnya bisa kita diskusikan. Nah ini seri ini buat ya diskusi-diskusi santai, ngobrol-ngobrol santai gitu. tentang Manajemen dan bisnis. Jadi yang tentang yang manis-manis Pak. Ya. Oke, nanti ini bisa pembicaranya bermacam-macam ini. Macam-macam dari berbagai macam pakar nanti. Yeah. Kita mulai di episode 1 ini tentang ekonomi dan struktur pasar. Struktur pasar. Ya. Yeah. Karena manajemen ini kan bagian Pak ya. Yeah. Bagian Parts of economy. Anaknya ekonomi kan ya. Anaknya. Berbicara tentang bapak anak ini. Ekonomi dipandang sebagai ilmu kan ya di sini ya. Iya. Sebagai ilmu. Ini silahkan Pak, mungkin bisa dibahas dari sisi epistemnya atau ontologi atau terserah bagaimana cara menjelaskan ini Pak Ahmad tentang ilmu ekonomi sampai turun ke manajemen itu. Siap. Tapi karena acaranya adalah ngopi manis Pak, jadi kayaknya biar pas kita kayaknya harus seseruput kopi dulu Pak. Betul, setuju Pak. Sudah. Biar acaranya lebih manis Pak, walaupun kopinya pahit. Lebih santai Pak. Lebih santai. Oke. Jadi Silakan. balik ke tadi, ke pertanyaan Pak Imam tadi, ekonomi kita Ilmu pandang ekonomi ya. ilmu ekonomi Pak ya. Kita pandang dari yang pertama dari sisi epistemologisnya dulu. Kalau misalnya ilmu ekonomi itu turunannya sebenarnya basicnya dari social science kan Pak, dari ilmu sosial. Oke. Ya, dari ilmu sosial nanti yang mengatur kehidupan rumah tangga, nanti secara etimologinya kita bahas ekonomi itu gitu. Lalu dari ilmu ekonomi itu ada breakdownnya ke nanti kan ada ekonomi makro, ekonomi mikro gitu. Nah, dan salah satu bentuk applied-nya dari applied atau terapan dari ekonomi adalah manajemen dan akuntansi gitu. Terapannya Pak. Okay. Dan masih banyak yang lain, cuman karena kita di sini fokusnya adalah di manajemen. Nah, manajemen itu salah satu bentuk terapan dari ilmu ekonomi kan gitu. Okay. Nah, terus tadi udah disinggung sedikit tentang etimologinya. Etimologi itu asal kata lah gitu ya. Asal kata ekonomi sendiri itu asal katanya dari atau etimologinya dari oikos dan nomos. Atau kalau dalam bahasa Yunani artinya ilmu yang mengatur tentang rumah tangga lah Pak. Sebenarnya gitu. Rumah tangga tapi bukan rumah tangga yang RT RW itu Pak ya. Bisa dijelaskan rumah tangga ini mungkin lebih general seperti apa ya rumah tangga itu maksudnya. Iya betul. Nah nanti bagian yang mengatur yang sederhana dari rumah tangga sampai ke perusahaan misalnya kayak gitu dibahasnya di ekonomi mikro kan Pak ya. Nah, sedangkan rumah tangga yang lebih besar dalam skup negara, dalam skup yang lebih luas itu dibahasnya dalam skala agregatif dibahasnya dalam ekonomi makro atau makroekonomi. Diistilahkan dengan rumah tangga. Ya, diistilahkan dengan rumah tangga atau kalau bahasa Inggrisnya kan household Pak ya, household rumah tangga. Gitu Pak. Oke, kayaknya perkembangan ilmu ekonomi itu sendiri Pak, ini bisa diceritakan. Oke. Nah, ilmu ekonomi itu kan awal mulanya timbul karena ada yang namanya scarcity Pak ya. Atau keterbatasan atau kelangkaan terhadap resources kan. Timbulnya dari situ Pak. Keterbatasan. Dari scarcity. Nah, resources scarcity atau scarcity of resources. Nah, resourcesnya itu kan bisa material, bisa bisa money dan lain-lain gitu. Nah, dari scarcity itu harus diupayakan semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia gitu. Nah, cuman dalam pandangan ekonomi klasik atau klasik ekonomi yang versinya Adam Smith, Jean-Baptiste Say dan lain-lain gitu, mereka mengatakan bahwa resourcesnya terbatas tapi keinginan manusianya tidak terbatas. Nah, di situ ada semacam kontradiksi atau paradoxical thinking gitu. Kalau begitu harusnya karena resourcesnya terbatas, artinya keinginan manusia juga harus dibatasi kan Pak gitu. Nah, keinginan manusianya itu harus dibatasi untuk apa? Untuk ya keturunan manusia selanjutnya, untuk masa depan, keberlangsungan dan lain-lain gitu. Nah, disitulah ada shifting atau pergeseran konsep ekonomi atau pemikiran-pemikiran ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi ada pergeseran gitu. Nah, di ekonomi yang lebih kontemporer kita bicara masalah green economy misalnya.
karena yang terbaru itu kan ada green economy. Karena apa? Karena polusinya terlalu besar, terus misalnya eksploitasi natural resources atau sumber daya alam yang berlebihan, misalnya menghasilkan emisi karbon, akhirnya pemanasan global. Itu yang konsep di green economy. Lalu ada konsep yang circular economics. Di circular economics lebih bicara tentang reduce, reuse, recycle gitu. Nah itu di circular. Jadi maksudnya kalau barang ini selama belum jadi sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan terus gitu. Reduce, reuse, recycle. Terus perkembangan selanjutnya nanti ada digital economy, misalnya kayak gitu. Terus bahkan kalau lebih lanjut lagi, sekarang udah mulai masuk kita, karena dunianya sudah masuk di dunia virtual, belum lagi mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan masuk ke metaverse misalnya kayak gitu. Nah itu kita udah masuk ke era yang namanya virtual economy, misalnya kayak gitu Pak. Ethics ini gimana ya? Oh betul. Nah pergeseran juga shifting yang di masalah green economy dan lain-lain itu juga masuk di pemikiran-pemikiran kayak environmental ethics misalnya kayak gitu Pak. Terus sekarang juga kan isu dari situ kan, jadi isu perkembangan dari environmental ethics dan lain-lain mengarah kepada green economy. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia atau keturunan manusia di masa yang akan datang. Gitu. Jadi etika lingkungannya masuk di situlah istilahnya gitu. Baik, menarik ini. Selanjutnya di dalam konteks ekonomi itu kan kita mengenal dengan istilah apa ini Pak? Struktur ya. Yes. Struktur dan bentuk-bentuk pasar itu ya. Betul. Ini bisa dijelaskan tentang struktur dan bentuk-bentuk pasar di dalam ilmu ekonomi. Iya, struktur pasar sendiri itu sebenarnya menunjukkan karakteristik karakteristik atau kondisi gitu. Kondisi pasar. Nah, pasarnya itu sendiri berarti kan terdiri dari penjualnya, pembelinya, misalnya kayak gitu. Terus produknya sendiri atau jasanya sendiri gitu. Nah, seluruh karakteristik kalau kondisi dari pasar tadi, dari penjual, pembeli, produk dan jasa dan sebagainya itu, nah itu yang disebut dengan struktur pasar. Nah, mereka membentuk mekanisme dari adanya itu, dari penjual, pembeli, produk dan jasanya gitu. Itu struktur pasar di situ. Struktur pasar ya. Bentuk-bentuknya seperti apa ini Pak ya? Nah, sebelum kita bicara ke bentuk pasarnya sendiri Pak, mungkin kita berarti harus mendeskripsikan lah ya, atau menerangkan lebih lanjut dulu tentang elemen-elemen yang ada di pasar itu sendiri gitu. Berarti sebelum ke bentuk ini elemennya apa? Ada elemennya dulu. Yes. Dua elemen paling penting dari struktur pasar itu tadi, yang pertama adalah dari sisi penjualnya atau produsen lah. Penjual di sini maksudnya produsen, atau seller di sini maksudnya produsen. Yang keduanya dari pembelinya gitu. Nah, terus yang ketiga kita masuk ke dalam konsentrasinya sendiri. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu kita masuk ke barrier to entry ke pasar. Jadi kan nggak semua pasar itu bisa dimasuki oleh konsumen ataupun oleh produsen gitu. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Cuma yang pertama tadi ada karakteristik produsen dan konsumennya, lalu ada konsentrasinya dari situ, lalu yang ketiga ada barrier to entry. Ada barrier to entry. Betul. Oke. Kalau lebih dalam lagi, bisa dijelaskan tentang setelah elemen-elemen itu mungkin masuk ke unsur-unsur Pak ya, gitu. Iya, betul. Nah, lebih dalam lagi. Kalau kita bicara unsur, misalnya elemen itu kita sebut bagian dari struktur pasar, berarti elemen itu adalah sub bagian dari elemen. Jadi dia lebih lebih detail lagi gitu. Nah, dari elemen dari unsur-unsur yang ada dalam struktur pasar sendiri itu bisa terdiri dari distribusi penjualnya, distribusi produknya sendiri, lalu diferensiasi dari produk, misalnya kayak gitu. Diferensiasi dari produk. Terus tadi ada barrier to entry, atau barrier to entry itu artinya semacam halangan atau rintangan untuk masuk ke pasar gitu. Nah, itu yang keempat. Lalu ada struktur cost, struktur biaya. Struktur biaya di situ masuk ada economic scale-nya seperti apa, economic scope ekonominya seperti apa, lalu misalnya ada teknologi, ada inovasi. Nah, itu masuknya di situ Pak, di struktur cost. Jadi misalnya kayak teknologi dan inovasi yang lebih tinggi gitu, misalnya aplikasi teknologi yang lebih tinggi kan diharapkan cost-nya akan lebih baik gitu, cost-nya akan lebih turun gitu. Nah, terus selanjutnya adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu maksudnya adalah integrasi antara produsen dengan supplier-suppliernya. Itu integrasi vertikal. Lalu yang terakhir adalah konglomerasi gitu. Oke. Itu dari unsur-unsur struktur pasar ya Pak ya. Ya.
Nah, struktur pasar. tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi, baru muncul bentuk-bentuk struktur pasar ya. Yes. Ada dikenal apa itu pasar persaingan sempurna, Yeah. monopoli dan yang lain-lain. Betul. Ini bisa diterangkan jenis-jenisnya sekaligus contoh mungkin ya, lebih jelas masing-masing jenis atau masing-masing bentuk itu Pak ya. Iya. Ya, kalau dari bentuk-bentuk pasar itu sendiri, yang pertama yang paling ideal sebenarnya adalah bentuk persaingan sempurna atau perfect competition. Itu yang paling ideal kan. Perfect enggak ya? Itu agak sempurna ya. Agak sempurna itu agak susah juga sekarang. Cuman secara ideal dalam konsep ekonomi itu adalah perfect competition itu di pasar persaingan sempurna. Itu maksudnya harganya tercipta dari supply demand yang terbentuk dari mekanisme pasar gitu. Supply demand terbentuk dari mekanisme pasar. Jadi kan nanti kalau dalam sebelumnya mungkin di ekonomi kan kita ngebahas tentang quantity of supply, quantity of demand, nanti ketemu titik tengahnya itu adalah titik equilibrium kan gitu. Tapi equilibrium baik dari sisi demand maupun supply dia bisa terjadi elasticity atau elastisitas. Nah, elastisitas ini kalau kemarin misalnya kita bahas di elastisitas tuh bisa terjadi karena barang substitusi, barang komplementer, perubahan pola konsumen misalnya gitu. Konsumennya maksudnya perubahan pendapatan, perubahan pola savings dan lain-lain gitu. Termasuk kalau dari sisi pemerintah ada tax, ada subsidi misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau dari satu sisi. Nah, di sisi lain itu juga bisa terbentuk tergantung kondisi penjual maupun pembelinya. Nah, bentuk pasar itu atau bentuk-bentuk dari struktur pasar itu karena ada itu, Pak. Ada dari dua sisi kan. Sisi penjual dan sisi pembeli. Nah, jadi kalau perfect competition atau persaingan pasar sempurna itu ya penjual dan pembelinya benar-benar ketemu di mekanisme pasar. Tapi kalau mekanisme pasar itu diintervensi baik dari sisi penjual atau dari sisi pembeli, nah itu nanti berubah jadi yang lain, Pak. Nah, ini pandangan sempurna, ideal ya. Ideal, Pak. Yang paling ideal. Ini pasar yang menentukan mekanisme secara alami gitu secara natural tanpa ada intervensi atau campur tangan baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Ini jenis yang pertama ini yang justru yang ideal betul. Oke. Selanjutnya ini Mas maka silakan yang mungkin sebelum ke sana kita bahas tentang ini dulu Pak, ciri-ciri dari persaingan pasar sempurna dulu. Untuk lebih jelas. Jadi misalnya dari di persaingan pasar sempurna itu yang pertama adalah perusahaan atau produsen yang masuk di dalam satu pasar itu dia banyak, Pak. Gitu. Jadi banyak produsen. Nggak cuma satu dua gitu istilahnya, banyak produsen, banyak juga konsumen gitu. Balance ya. Nah, balance. Jadi tidak bisa saling mengintervensi satu sama lain gitu. Karena dua-duanya sama-sama punya kekuatan atau punya power yang sama gitu. Terus komoditasnya yang dijual juga sifatnya homogen. Jadi komoditasnya ya satu barang misalnya gitu, satu tipe barang misalnya kayak gitu. Nanti yang banyak tipe barang tipenya lain lagi gitu. Beda lagi. Lalu perusahaan biasanya menentukan harga itu dari sisi ngelihat tadi mekanisme pasar. Oh, ternyata pada saat dia dijual dengan harga tinggi nggak dapat barangnya, tidak kurang laku di pasaran, barangnya diturunin misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti menyesuaikan mekanisme pasar kan di situ, Pak. Equilibrium dari quantity of supply and quantity of demand kayak gitu. Lalu pembeli biasanya dalam karakteristik pasar sempurna itu punya informasi yang sempurna juga. Jadi informasinya banyak tentang produk itu gitu. Lengkap. Informasinya cenderung lengkap dan setiap produsen maupun setiap konsumen bisa cenderung bebas baik keluar maupun masuk terhadap pasar. Nah, itu ciri yang persaingan pasar sempurna dulu, Pak. Begitu. Persaingan pasar ini yang sebenarnya yang ideal. Walaupun enggak yang mendekati ideal. Ya, sebaik-baik pasar ini seharusnya ya. Ini dalam kenyataannya kan mungkin yang lain kan ada intervensi dari produsen atau sebaliknya intervensi dari konsumen. Nah, ini ke jenis berikutnya mungkin Pak. Silakan. Nah, dari dua bentuk intervensi tadi ada yang intervensi dari produsen, dia biasanya disebut poli. Nah, intervensi dari produsen disebut poli. Jadi misalnya monopoli, duopoli, oligopoli. Nah, itu dari sisi produsen. Ini biar gampang ininya Pak, memudahkan ngapalinnya lah gitu. Kalau disebut ngapalin, atau sebenarnya sih memudahkan untuk kita memahami konsepnya gitu. Sedangkan yang dari sisi konsumen disebutnya Sony.
Nah, jadi kalau monopsoni, duopsoni, oligopsoni, nah itu dari sisi konsumennya gitu. Nah, kalau kita ngambil perspektifnya dari produsen, berarti kalau misalnya satu produsen disebutnya monopoli. Nah, kalau dua produsennya hanya terbatas di dua, berarti duopoli. Nah, kayak gitu, Pak. Begitupun kalau banyak ya berarti cenderung lebih dari dua gitu. Karena kalau banyak masuknya ke perfect competition gitu. Tapi kalau cenderung lebih banyak tapi masih dalam pusaran itu aja disebutnya oligopoli. Nah, kalau dari sisi konsumen berarti kalau satu pembeli itunya berarti monopsoni, kalau dua duopsoni, sedangkan kalau cenderung lebih dari dua tapi masih ya di sekitaran itu aja yang disebutnya dengan oligopsoni. Intervensi ya itu ya. Nah, itu intervensi dari sisi produsen dan sisi konsumen. Oke Pak, tadi tentang bentuk-bentuk struktur pasar ya Pak ya. Yeah. Ada yang poli, ada yang soni, ada dari sisi produsen, ada dari sisi konsumen. Nah, terus ada karakteristik ya Pak ya. Jadi ada intervensi dari produsen, ada intervensi dari konsumen. Cirinya tadi ya, kalau dari produsen ya diawali dengan poli gitu ya. Kalau ada suku kata soni berarti intervensi dari konsumen atau pembeli lah. Nah, ini ciri-ciri atau contoh karakteristik ya. Intervensinya seperti apa? Dan barangkali lebih ini lagi contohnya nanti Pak. Iya. Mungkin kita bahas pertama kali dulu, biasanya yang paling common itu kan monopoli Pak ya. Monopoli itu berarti hanya terdapat satu produsen yang menjual barang atau komoditas tersebut gitu. Nah, itu ciri-cirinya yang pertama, dari industri itu atau komoditas itu hanya ada satu, yang pertama paling gampang berarti komoditas itu hanya ada satu penjual atau ada satu produsen, hanya ada satu produsen gitu. Terus yang kedua, biasanya cenderung tidak memiliki komoditas substitusi atau pengganti. Nah, kecenderungannya kayak gitu. Jadi tidak memiliki komoditas substitusi dari komoditas utamanya ini, penggantinya gitu. Lalu yang ketiga, ada perusahaan monopoli, biasanya dia cenderung dia sendiri yang menentukan harga gitu. Nah, tapi nanti kalau di pemerintah kita misalnya yang sistem ekonominya lebih cenderung ke ekonomi Pancasila atau beberapa di negara-negara yang ekonominya tipenya sosialis, nah harga itu nanti juga turut diintervensi sama government atau sama pemerintah gitu. Walaupun dia yang menentukan harga tapi tetap diintervensi sama pemerintah gitu. Nah, kasus-kasus di negara kita banyaknya ini misalnya terjadi di BUMN misalnya gitu. Kayak misalnya listrik sama PLN misalnya kayak gitu. Nah, untuk minyak BBM gitu misalnya. BBM dulu sebelum masuk perusahaan-perusahaan lain di industri itu gitu. Nah, itu kan Pertamina yang monopoli gitu. Tapi kalau sekarang kan udah mulai ada Shell masuk, ada Petronas, ada Vivo misalnya gitu, ada Total dan lain-lain lah gitu. Itu udah mulai masuk. Tapi dulu sebelum ini yang lain masuk, perusahaan-perusahaan penjual bahan bakar minyak yang lain masuk, nah Pertaminanya yang memonopoli perdagangan itu. Terus kalau listrik sampai sekarang masih dimonopoli kan sama PLN. Ini PLN tapi dari sisi dia menjual ke konsumen ke end usernya gitu. Jadi satu produsen yaitu PLN. Banyak konsumennya. Gitu. Kalau yang tadi beberapa berarti ini monopoli. Monopoli. Nah, kalau yang tadi bisa dikatakan oligopoli berarti. Ya, kalau Shell. Ya, berarti kalau misalnya dua, misalnya cuman ada Pertamina sama misalnya aja kita sebut misalnya Shell gitu. Nah, berarti dia duopoli kan Pak gitu. Nah, misalnya kalau ada Pertamina, ada Shell, ada apa, nah itu berarti oligopoli. Tapi itu jumlahnya nggak terlalu banyak kan. Bisa dihitung dengan jari lah. Masih bisa dihitung dengan jari. Ya jari tangan nanti tambah jari kaki. Gitu Pak. Tapi istilahnya kalau oligopoli ya masih di situ-situ aja, nggak terlalu banyak gitu. Beda misalnya dengan jual sabun misalnya, yang menjual sabun kan produknya banyak banget, misalnya produsennya juga banyak banget. Nah, itu cenderungnya nanti ada ke monopolistik atau persaingan perfect competition gitu. Kecenderungannya bisa ke situ. Nah, itu untuk yang monopoli. Nah, biasanya untuk kasus monopoli ini juga barrier to entry atau hambatan masuk ke pasarnya itu juga sangat tinggi. Misalnya kita mau jual listrik, mau ngejual listrik nih, saingan sama PLN, nah kan barriernya kan tinggi banget weh. Raksasa. Betul. Barriernya tinggi banget. Nah, itu juga salah satu karakteristik juga di monopoli. Nah, sedangkan untuk
kontradiksi atau kebalikannya dari monopoli kan tadi dari sisi produsen atau dari sisi penjual. Nah, sedangkan dari sisi konsumen atau dari sisi pembelinya adalah monopsoni. Nah, bisa juga kita pakai contoh kasus misalnya kayak PLN juga misalnya gitu. Dilihat dari PLN sebagai pembeli listrik. Kalau tadi kan PLN selaku penjual listrik ke end user, ke masyarakat misalnya gitu. Nah, ini PLN selaku pembeli listrik. Ini maksudnya PLN distribusi gitu ya. Betul. Jadi kan nanti kan ada pembangkit. Ada pembangkit, betul. Dan seterusnya ada transmisi. Nah, ini maksudnya PLN distribusi membeli dari itu ya, betul. Nah, distribusi kan dia membeli dari Poyton, ada dari mana kan banyak juga produsen listrik gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu dibeli sama PLN gitu. Nah, listriknya dibeli sama PLN, tapi PLN dia monopsoni sekaligus dia juga monopoli ke perdagangan untuk konsumen gitu. Itu yang tipe jadi monopoli sama monopsoni. Kalau dua ya berarti duopoli, yang sininya duopsoni. Jadi cuma ada dua pembeli misalnya kayak gitu. Nah, itu yang duopsoni misalnya kayak gitu. Kasusnya bisa lagi kita lihat pakai yang BBM misalnya kayak gitu kan. BBM nanti kilang-kilang minyaknya kan banyak lah. Ada yang punya BP, ada yang punya British Petroleum, ada yang punya Aramco, ada yang punya apa. Tapi dibelinya ternyata cuma sama Petronas sama Pertamina misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa masuk contoh kasus yang kayak gitu. Duopsoni bisa ya. Iya, duopsoni. Kalau banyak tadi ya kecenderungannya akan menjadi dia oligopsoni dari sisi pembeli, tapi kalau dari sisi produsennya atau dari sisi penjualnya berarti dia oligopoli. Yang menyebabkan itu Pak, intervensinya kira-kira bisa dijelaskan? Kalau yang sebenarnya sih kaitan yang paling utama secara global aja. Ya, secara globalnya kenapa terjadi monopoli, kenapa terjadi monopsoni? Biasanya itu yang pertama adalah hambatan masuk pasarnya sendiri, Pak. Jadi kenapa ya kayak misalnya untuk kita usaha jual listrik itu kan nggak mudah, Pak. Barrier to entry-nya sangat susah gitu. Nah, biasanya kan tadi yang udah saya katakan bahwa barrier to entry kayak perusahaan komoditas yang dipakai untuk halayak banyak kalau di Indonesia di sistem ekonomi Pancasila misalnya yang dia lebih kuat unsur BUMN-nya di situ. BUMN. Jadi BUMN kan di kita kan sebenarnya pengennya kan segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyatnya kan gitu. Nah, itu sebenarnya kunci awalnya dari situ, Pak. Terjadi monopoli dan lain-lain gitu. Karena kalau in real condition sekarang kita punya yang namanya KPPU kan, Pak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, dia menjaga agar tidak sampai terjadi keadaan monopoli dalam bisnis tertentu. Misalnya contoh kasus kemarin kayak di industri hypermarket. Nah, di hypermarket kemarin kan ada Hypermart misalnya kayak gitu, ada Carrefour, ada misalnya apa gitu. Nah, tadinya semuanya itu mau dibeli sama Transmart. Kan Carrefour kan dibeli sama Transmart, terus pengennya misalnya yang Hypermart dan lain-lain dibeli sama grup itu gitu, grup Transmart gitu. Nah, itu secara persaingan usaha nggak boleh dilarang gitu. Nah, makanya terus ada masuk yang baru tuh dari Korea kan, Pak, Lotte. Ada istilahnya Hypermart yang dari Lotte masuk misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk menjaga persaingannya biar nggak terjadi monopoli. Nah, yang terakhir yang intervensi sistem ini ya tetap kalau di kita ya pemerintah atau government yang meregulate sistem itu, Pak. Jadi kalau dalam komoditas yang memang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, memang ada komisi pengawas persaingan usaha gitu yang mengawasi persaingan usaha itu gitu. Jangan sampai terjadi praktik-praktik seperti itu, monopoli, monopsoni dan lain-lain gitu kan. Jadi pengennya semuanya diarahkan kepada persaingan yang sifatnya perfect condition gitu, perfect competition, perfect kondisi yang sempurna ataupun kepada yang monopolistik. Nah, itu yang terakhir kita bahas yang monopolistik. Ya, pemerintah berusaha membuat regulasi gitu ya untuk mendekati yang sempurna tadi. Iya, betul. Ini kaitannya, ini sebenarnya titiknya kan panjang Pak ya, mungkin kalau ada ekonomi Pancasila, ada ekonomi liberal, ekonomi sosialis dan seterusnya gitu. Betul. Nah, dalam konteks keindonesiaan lah ya. Ini salah satu usaha pemerintah untuk impact ya tadi ya. Impactnya ada yang monopoli dan seterusnya. Atau usahanya adalah pemerintah ikut intervensi di situ. Intervensinya secara ideal gitu ya. Secara ideal juga untuk mencegah sebenarnya Pak ya. Untuk mencegah tadi monopoli dan yang lain menuju sesuatu yang sempurna, yang
pasar yang ideal tadi. Betul. Nah itu kan sebenarnya kalau secara ekonomi kan kita kenal paling tidak ada yang sistem ekonominya liberal, jadi mekanismenya seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sama yang satu lagi cenderung sosialis, yang intervensi pemerintahnya sangat tinggi. Tapi yang sosialis yang terlalu ekstrim jadinya komunis kan, misalnya kayak gitu kan gitu. Ini yang ekstrim, tingkat ekstremis. Sedangkan yang liberal juga nanti cenderungnya ekonomi kapitalisme dan lain-lain. Jadi benar-benar kapital yang akan menguasai mekanisme pasar gitu. Jadi bisa aja terjadi monopoli kalau kapitalnya bisa menguasai semua. Nah, di kita kan sistem ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila yang sebenarnya tidak pengennya, para founding fathers kita kan tidak terlalu condong ke kanan maupun ke kiri. Jadi diregulasi beberapa hal-hal yang sifatnya vital atau komoditas yang sifatnya vital dikuasai oleh negara gitu Pak, dikuasai oleh negara. Mudah-mudahan dikuasai oleh negara, bukan kepentingan politik sesaat misalnya gitu. Ya kita bicara ideal Pak ya. Ideal ya, betul Pak. Betul. Ideal, kita bicara aspek perspektif akademis lah. Akademisnya. Ya. Semestinya seperti itu ya. Betul. Ya, mungkin di lapangan akan terjadi gap ya. Mungkin beda ya di sini ya. Oke. Terima kasih. Itu. Nah, terakhir dari tadi kan dari sisi penjual atau sisi produsen sama konsumen yang Poly sama sama Sony Pak ya. Oligopoli yang banyak di sini adalah oligopsony gitu. Nah, tapi yang terakhir yang menutup dari sisi itu semua adalah yang sifatnya monopolistik Pak. Jadi tipe barangnya satu tapi derivatif barangnya banyak gitu misalnya. Gampangnya gini kalau dianalogikan misalnya kayak industri kendaraan bermotor misalnya. Kan kita cuma tahu ada kendaraan roda 2 sama kendaraan roda 4. Tapi derivatifnya dari bentuk-bentuk inovasi kendaraan roda 2 motor tuh kan banyak banget Pak. Ada motor bebek, motor angsa misalnya. Ada motor matic misalnya, motor istilahnya dan lain-lain lah gitu misalnya. Begitu pun yang kendaraan roda 4 kan ada SUV, sedan, ada SUV, ada van, ada apa gitu. Nah itu truk rodanya lebih banyak kan. Yang roda 4 salah satunya lah gitu. Tipe-tipenya kan banyak gitu. Nah itu yang tipe monopolistik. Jadi kalau monopolistik dia cenderung nanti ada perkembangan ide, perkembangan teknologi dan lain-lain itu kan ngarahnya ke situ gitu. Dan monopolistik lebih cenderung mendekati konsep persaingan pasar sempurna. Walaupun pelaku-pelaku dalam konsep monopolistik juga tetap terbatas. Kan nggak semua orang bisa produksi sepeda motor misalnya gitu, atau pesawat terbang misalnya kayak gitu. Atau yang paling gampang rokok misalnya, produsen rokok gitu kan tipenya satu merek aja tipenya banyak banget misalnya kayak gitu, ada derivatif produknya, ada apa segala macam. Nah itu contoh-contoh yang monopolistik. Kurang lebih sampai di situ aja Pak yang struktur dan bentuk-bentuk pasar. Pasar ya, menarik sekali sebagai landasan lah ya, landasan untuk pembicaraan selanjutnya ini atau diskusi selanjutnya. Ini soalnya kalau bicara induk sama anak gitu, ini induknya kita social science, ekonomi ya Pak ya, ekonomi. Nanti kan kita ke manajemen dan bisnis itu kan anak dari ekonomi gitu dari ekonomi yang tadi apply tuh diterapkannya lah. Nanti kita bicara tentang manajemen dan bisnis lebih jauh lagi. Betul. Tapi ini untuk mendasari, jadi dasar dari semua itu adalah ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri kalau ini di dunia akademis biasanya jurusan apa Pak ini? Ekonomi pembangunan atau apa itu yang kan ada ilmu ekonomi khusus. Iya, ekonomi sendiri kan ada yang ekonomi studi pembangunan dan lain-lain lah, itu juga banyak percabangannya lagi Pak sebenarnya gitu. Kalau kita di manajemen kan, manajemen akuntansi itu udah bentuk dari ekonomi terapan. Applied kan sudah applied economics ya kan gitu. Jadi yang kuliah manajemen juga mungkin masih banyak yang sekarang kuliahnya manajemen tapi gelar sarjananya kan sarjana ekonomi tetap kan misalnya kayak gitu. Kecuali yang udah fokus baru sarjana manajemen bisnis gitu. Oke, terima kasih ini untuk penjelasan ekonomi dan struktur pasarnya ini Pak. Di episode 1 saya kira cukup Pak untuk ya sebagai dasar Pak ya. Sebagai dasar untuk pertemuan berikutnya perbincangan kita tentang manajemen dan bisnis. Demikian episode 1, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.